Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Salsabila Aurani dari kelas pendidikan kimia A 2017. Pada seminar transkripsi ini, saya akan memaparkan hasil rancangan penelitian saya yang berjudul Analisis Model Mental Peserta Didik dalam Pembelajaran Ikatan Kimia dengan Model Inquiry Terbinding dan Simulasi Interaktif PET. Yang saya hormati dosen penguji 1 Bapak Dr. Afrizal MSI, yang saya hormati dosen penguji 2 dan dosen pengampu mata kuliah seminar preskripsi pendidikan kimia A, Ibu Dr. Randa Tritiyatma Hadinugrahani MSI, yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Yuli Ramawati MSc PhD, dan yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSc. Pada paparan kali ini saya akan menyampaikan 3 topik bahasan. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan yang terakhir metodologi penelitian. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa fenomena kimia digambarkan melalui 3 level representasi, yaitu makroskopis, submikroskopis, dan simbolis. Namun, untuk menghubungkan ketiga level tersebut untuk mencapai pemahaman yang bermakna masih menjadi hal yang sulit bagi peserta didik. Selain itu, pembelajaran kimia pada saat ini umumnya hanya berfokus kepada 2 level representasi, yaitu makroskopis dan simbolis. Oleh karena itu, materi kimia yang membutuhkan penjelasan representasi mikroskopis masih sulit dipahami oleh peserta didik, sehingga peserta didik banyak yang memiliki kesalahpahaman konsep. Maka dari itu, guru harus mengetahui model mental yang dibangun peserta didik pada ketiga representasi untuk memastikan bahwa peserta didik tidak mengembangkan model mental yang salah atau tidak mengembangkan konsep yang salah. Untuk mengetahui model mental yang dimiliki peserta didik, bisa digunakan representasi eksternal seperti gambar, simulasi, sketsa, kata, grafik, dan simbol. Maka dari itu, pada penelitian ini digunakan metode free drawing and explanation serta pembaruan, yaitu penggunaan simulasi PET yang dapat digunakan untuk mengukur model mental peserta didik di masa pandemi seperti ini. Selanjutnya, peserta didik masih banyak membangun konsep ikatan kimia yang salah dikarenakan pada konsep ikatan kimia ini banyak menggunakan representasi submikroskopis untuk menjelaskan fenomena pada representasi makroskopis maupun simbolis. Maka dari itu dibutuhkan suatu model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik dapat membangun atau mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengalaman, pematangan, dan interaksi dengan lingkungannya, sehingga pemahaman akan pendalaman suatu konsep itu akan lebih dalam. Sehingga pada penelitian ini digunakan model inquiry terbimbing sebagai salah satu model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, yaitu model mental peserta didik dalam representasi submikroskopis yang belum tepat. Yang kedua, peserta didik kesulitan memahami konsep ikatan kimia. Yang ketiga, peserta didik kesulitan menjelaskan representasi submikroskopis berdasarkan representasi makroskopis dan simbolis. Dan yang terakhir, yaitu penerapan model pembelajaran yang masih berpusat kepada guru atau teacher center. Fokus masalah penelitian ini yaitu profil model mental peserta didik kelas 10 SMA MIPA di SMA N2 Cibinong dalam materi ikatan kimia. Lalu untuk perumusan masalahnya yaitu bagaimana model mental peserta didik yang dianalisis menggunakan metode free drawing and explanation serta simulasi dalam materi ikatan kimia dengan model inquiry terbimbing dan simulasi interaktif PET. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk menganalisis model mental peserta didik menggunakan metode free drawing and explanation serta simulasi dalam materi ikatan kimia dengan model inquiry terbimbing dan simulasi interaktif PET. Sedangkan untuk manfaat penelitiannya yaitu bagi sekolah bisa memberikan inovasi mengenai media pembelajaran berbasis teknologi atau yang bisa disebut ICT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik terutama di masa pandemi seperti ini. Lalu untuk guru yaitu sebagai alternatif media pembelajaran untuk mematuhi konsep awal, miskonsepsi, serta model mental peserta didik dan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dalam mempelajari materi ikatan kimia. Lalu untuk peserta didik sendiri yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, dan meningkatkan pemahaman konsep. Selanjutnya, bab 2 kajian teori. Yang pertama itu pembelajaran kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari materi, sifat, dan perubahannya.
Lalu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di dalamnya, digunakan 3 level representasi seperti yang ada di gambar, yaitu makroskopis, simbolis, ataupun submikro. Bisa dilihat pada gambar bahwa ketiga level representasi memiliki hubungan satu sama lain. Apabila peserta didik kesulitan untuk memahami salah satu level representasi, maka akan mempengaruhi level representasi lainnya. Lalu kajian teori yang kedua yaitu mengenai model mental. Model mental sendiri yaitu merupakan proses pemikiran, model konseptual, representasi implistik, dan representasi kognitif seseorang dalam memahami suatu konsep dengan menggabungkan informasi yang baru diterima ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya untuk model pembelajaran inquiry terbimbing, pada model pembelajaran ini peserta didik terlibat kegiatan secara langsung, di mana peran guru hanya akan menyediakan bahan dan membimbing masalah untuk diselidiki, tanpa memberitahu hasil apa yang akan dituju atau diharapkan. Untuk pelaksanaan pembelajaran dengan model inquiry terbimbing ini bisa menggunakan simulasi interaktif seperti PET yang dirancang khusus untuk mendukung proses penyelidikan yang diberikan oleh guru. Nah, pada penelitian ini digunakan 3 simulasi dari PET, yaitu simulasi sugar and solution, molekul polarity, dan molekul shape. Sedangkan untuk karakteristik materi ikatan kimia, yaitu peserta didik masih banyak membangun konsep ikatan kimia yang salah, dikarenakan karakteristik materi ikatan kimia itu lebih berfokus kepada level representasi submikroskopis yang memiliki erat kaitannya dengan penjelasan itu menjelaskan fenomena yang ada di makroskopis maupun simbolis. Untuk kompetensi dasar sendiri, yaitu ada 3 yang digunakan pada penelitian ini, yaitu 3.5, 3.6, dan 3.7. 3.5 yaitu membandingkan ikatan ion, kovalen koordinasi, logam, serta kaitannya dengan sifat zat. 3.6 yaitu menerapkan teori pasangan elektron valensi, CRISPR, dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul, dan yang terakhir menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat. Dan yang terakhir yaitu bab 3, metodologi penelitian. Tujuan operasional penelitian seperti yang disebutkan di bab 1, yaitu untuk menganalisis model mental peserta didik menggunakan metode pre-drawing and explanation serta simulasi dalam materi ikatan kimia dengan model inquiry terbimbing dan simulasi interaktif PET. Untuk tempat dan waktu penelitiannya, tempatnya itu di kelas 10 MIPA SMA Negeri 2 Cibinong, dan waktunya itu berlangsung pada bulan November hingga Desember, di semester ganjil pada tahun ajaran 2020-2021. Untuk subjek penelitiannya yaitu 36 peserta didik kelas 10 MIPA SMAN 2 Cibinong, dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Pada tahap penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan, inti, dan akhir. Pada tahap persiapan itu dilakukan pembuatan RPP, pedoman wawancara, soal studi kasus dan LKPD, validasi instrumen penelitian, revisi instrumen, dan pemahaman konteks penelitian. Yang kedua itu tahap inti, di mana dilaksanakan observasi pada kegiatan pembelajaran. Kedua, pelaksanaan pembelajaran model inquiry terbimbing yang terdiri dari 8 tahap, namun dari 8 tahap ini hanya 2 tahap yang akan diukur model mentalnya, yaitu pada tahap explore dan identify. Pada tahap akhir yaitu mengolah dan menganalisis LKPD, wawancara, lembar observasi, dan reflektif jurnal dari peserta didik. Teknik pengumpulan data yaitu ada 4. Yang pertama observasi, yaitu observer turut andil selama pembelajaran berlangsung dan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada setiap siklus akhir dari kompetensi dasar. Untuk wawancara sama, yaitu dilakukan setiap siklus akhir setiap kompetensi dasar, dan jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terbuka. Untuk LKPD yaitu hasil penjelasan peserta didik terhadap suatu permasalahan yang diberikan melalui metode pre-drawing and explanation serta simulasi yang ada di lembar LKPD. Dan yang terakhir itu reflektif jurnal yang dilakukan pada setiap siklus akhir pembelajaran. Lalu untuk teknik analisis datanya yaitu ada 3, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data di sini yaitu peneliti memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan masalah penelitian, membuat catatan, ringkas pelaksanaan pembelajaran dengan model inquiry terbimbing dan simulasi interaktif PET pada kedua tahap pembelajaran tadi. Yang kedua, penyajian data, yaitu peneliti mengkoding hasil data penelitian yang diperoleh dari LKPD,
hasil wawancara, lembar observasi, dan refleksi jurnal. Lalu penyajian datanya itu dapat berupa grafik dan uraian singkat model mental peserta didik dalam 2 tahap pembelajaran model inquiry terbimbing. Dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Yang terakhir yaitu teknik keabsahan data. Yang pertama ada prolonged engagement, di mana peneliti menginvestasikan waktunya secara dengan waktu yang cukup di lapangan untuk mempelajari, mengamati, menguji informasi yang salah, memahami perilaku serta profil model mental peserta didik di kelas 10 SMA Negeri Desa Cibinong. Untuk persistent observation, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan mengeksplorasi model mental peserta didik secara mendalam pada diskusi awal, pada kegiatan inti, dan proses wawancara. Yang terakhir, member testing, yaitu peneliti memverifikasi data kategori analisis, interpretasi, dan kesimpulan kepada peserta didik yang telah memberikan datanya kepada peneliti. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat data karena peneliti dan responden bisa saja memiliki pandangan yang berbeda mengenai hasil jawaban peserta didik. Demikian paparan seminar praksis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.